Pak Menteri. Monggo Pak, silakan Pak. Jadi selamat datang semuanya para peserta. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Menteri yang sudah menyisakan waktunya yang sangat berharga bagi kita semuanya. Tidak berpanjang lebar, saya persilahkan Pak Menteri untuk memberikan sambutannya pada webinar Kenggokuma. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Richard Susilo. Siap Pak. Kenal Mbak Kengo Kuma yang saya hormati, Your Excellency Pak Kengo Kuma. Salam kenal dari kami semua. Pak Hasto Kristianto kalau hadir pada webinar ini. Ini saya lihat ada rekan-rekan sahabat saya arsitek terkemuka di Indonesia, Pak Sofyan Sibarani, siapa? Pak Yori Antar, Pagi Pak Bas, Bobo Danes, ya Pak Bas, dan Pak Andi Harapan. Selamat pagi semuanya. pagi Pak Bas. Pagi. Ini saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya? Monggo Pak, Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh, mungkin kalau sudah disiapkan bahasa Inggris Pak. Oke, kalau ada bahasa pakai bahasa Inggris karena Pak Kengo Kuma kan nggak bisa bahasa Indonesia. Ada penerjemahnya Pak. Oke. Rekan-rekan sekalian yang sangat saya hormati dan saya banggakan, para arsitek. It is a great honor for me to attend this video conference with globe well-known Mr. Kengo Kuma and other speakers on architect dream for new capital city of Indonesia, Nusantara. The relocation of the capital city was first conveyed in the presidential speech at the annual General Assembly of the Parliament of the Republic of Indonesia on August 16, 2019, followed by the declaration of the capital city relocation on August 26, 2019 at the Presidential Palace. As we all know, the new capital city law has also been issued and enacted by the Indonesian Parliament on January 18, 2022. Suara saya bisa didengar dengan baik ya, Mas? Siap. Oke. Saya buka ya. According to the President Jokowi, it is his vision, okay? It is real, the vision of the President. New capital city of Indonesia is envisioned to be the transformative city toward an advancement of Indonesian civilization. Jadi pemindahan ibu kota tidak hanya memindah physical building from Jakarta to East Kalimantan, but more and beyond than that, it is a transformative city toward an advancement of Indonesian civilization that is supported by three pillars of the IKN, of the new capital city. We call it capital city is IKN, Indonesian ibu kota negara atau ibu kota negara baru Nusantara, IKN. So new capital city, or maybe in English is NCC. Okay? Those three pillars of NCC are one reflecting national identity. The second is ensuring social, economic, and environmental sustainability. Okay, now we are the global commitment is going to new vision. It is a green city, whatever you call the city will be.
but we are going to go to green economy, green energy, and so on and so on. And the third pillar is creating a smart forest city. So the city will be in the forest, but smart and modern with the international standard. This real maybe very ambitious vision for the new capital city. But I believe supported by all the architects, but because now is the time for the architect to contribute. As I learned from Pak Sibarani, there are 3 steps. First is the macro planning. It is the sayembara. Okay, when we are the first sayembara to make the master plan city, and then we have already done with the meso planning. Okay, the clustering of the city itself, and then now we have to fill the meso city with the detailed design. It is by the architect. So we really need the support from the architect, from the Indonesian Architect Association. We are waiting for your contribution. And now today we are going to hear from the well-known architect, Mr. King Kumar. Since 2019, the Ministry of Public Works and Housing has started the planning and designing the process for the new capital city. But because the law at that time has not been issued, we are in the silently of design of activities, not published yet. Even now, we are going to start. We just going to start socialize, to discuss about the design of the new capital city itself. The planning principles applied in the development of modern, smart, and hub-cooperative talent worldwide. In principle, we will do our best that our NCC will fulfill 5 key performance indicators that consist of community welfare, ecology and natural environment preservation, because we know that East Kalimantan also house of several flora and fauna that we are going to keep their existence. The third is the regional connectivity. We select the location. Just we are going to have the connectivity from Balikpapan no more than 1 hour. Okay, by building the road, toll road, and national road better than now. And then the fourth is the regional infrastructure. Fifth, information and telecommunication technology, ICT, we are going to develop completely in this new capital city. In other words, our target is to create a sustainable model and low carbon city. That's why the first thing is to have a nursery. Then we are going to plan the plan in this location. Okay, this is the first step that we are going to do, is to plan the plan on revitalization. Because now the location of the new capital city is a industrial forest, yeah, planted by the eucalyptus, and now the eucalyptus itself is about 3 to 5 years old, so it is time for them to be harvested. The concept can be identified by the use of public transport, walkability, environment, green buildings, green infrastructure,
green energy, and the use of local material and so on. New CC or new capital city will also be a future city that will embrace the potential application of technology, smart infrastructure, smart workplace, smart living, smart transportation, smart environment that I will explain a little bit as follows. First, smart workplace. We want to create systematic workplace in order to uphold collaboration and connectedness between all sectors. That the connectivity between the building, but the workplace itself does not have to be in the block, but maybe sometimes in the open area for the to collaborate, to share workplace between the sector, between the organization. By implementing a government complex design that is consolidated and connected between buildings, thus creating a collaboration space with business, realizing a healthy and people-oriented work environment and high-performance green office district. There are, if we can reference some property in Indonesia, in Jakarta, like BSD, sorry, I can say the place, it is also can be as an example that we are going to build BSD is a small place, but we are going to build in NCC, the larger space. Smart living. We want to set up a living environment with a compact, high performance, efficient, and livable space to realize community-based, inclusive housing. In Korea, we have Delta, Busan Eco District. At that time, I also attended the inauguration for groundbreaking. Yet just also the small, some hectares to be the example of smart city. Smart, and then the third, smart mobility and transportation. We want to establish a transit-based capital, prioritizing fast, efficient, and healthy movement for city residents supported by at least 80% public transportation transit, conducive climate for pedestrians, and adopting smart transport and autonomous systems. Fourth, smart nature preservation. We want to maintain and improve as much as possible natural ecosystem with its diversity of species. Some part of this area of the NCC is the habitat for, we call it Bekantan, the long-nosed monkey. We have to preserve them, not to disturb their habitat. We also want to have a botanical garden, the International Center for Tropical Forestry, constructed ponds and river banks. We want to create a healthy living by increasing the interaction between built and natural environment under smart forest city. We know that the topography is on this in this location is undulating, so we have to be careful to develop that area. We are going to have several ponds or small dams for the aesthetic of the city itself. And also with that, we hope that the microclimate can be reduced a little bit to take down the temperature a little bit colder, like Wonogiri with the Wonogiri. The temperature can be reduced at least 2% in this local area. So we call it microclimate. It can be changed by developing the several ponds or small dams. Smart transportation of nation and culture.
We want to create a national and cultural life through shared symbolic spaces to celebrate the unity and diversity of the archipelago. Realizing the design of the Nusantara to be a symbol of the nation's progress as a showcase to the world, a space for celebrating unity in diversity, a public space and a historical education. Mr. Kengong Kuma, all my friends, all participants, to conclude, NCC is not only a big urban project for Indonesia, it is a big leap toward a new Indonesia. It provides a huge opportunity as well as huge challenge for architects. As I tell you at the beginning, now is the time for architects to contribute in designing in detail of developing this new capital city. After we set up the macro, meso, and then now come the time for architects to contribute. Urban planners also, urban design specialists and engineers to contribute and to collaborate. We very much welcome new ideas and creative thinking based on modern philosophy that should be combined with our local wisdom. That is why I encourage you, all of you, to discuss and share through discussion forum like today and bring the result to implementation. I really hope that the result of the discussion today can give me the inspiration how to have the better. Now we already work with several architects, but of course with this discussion, I believe we will have the new, better plan for the new capital city of Indonesia, Nusantara. Thank you very much, Pak Kengong Kuma, Pak Hasto, and other speakers. Thank you. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Menteri. Regina, Kengong Kuma tolong di mute dulu. Mute. Masih double suara. Terima kasih Pak Menteri sambutannya. Sekedar informasi, hari ini daftar kita overloaded Pak, jumlahnya 450 peserta, sedangkan kita maksimum 300, jadi masih 150 yang menunggu di luar. Untuk itu saya mohon maaf bagi yang 150 itu mungkin belum bisa bergabung dengan kita. Setelah ini kita akan memasuki sambutan dari Pak Hasto Kristianto, setelah Pak Hasto kemudian Pak Sofyan, setelah Pak Sofyan kemudian Pak Yori, setelah Pak Yori kemudian Pak Popo, dan terakhir Pak Adi Harapan dari Ikatan Arsitek Indonesia. Sebelumnya saya bacakan dulu untuk riwayat hidupnya Pak Hasto yang telah kami terima. Pak Hasto Kristianto itu lahir di Yogyakarta tanggal 7 Juli 1966, mempunyai dua anak, satu putri dan satu putra. Pendidikannya di Prasetya Mulia Business School dan sekarang di Universitas Pertahanan Indonesia, mengambil gelar doktoral. Dan Pak Hasto itu sengaja saya datangkan sebagai wakil akademisi, wakil masyarakat akademisi dari doktoral Universitas Pertahanan Indonesia, dan kiranya bisa memberikan masukan sebagai wakil dari masyarakat akademisi mengenai ibu kota yang baru kita ini. Pak Hasto juga sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang sebagai sekjen di DPP PDI Perjuangan. Dan pengalaman kerjanya cukup banyak. Saya tidak perlu bisa habis nanti waktunya satu persatu. Cukup banyak beliau di berbagai perusahaan.
antara lain pernah juga di Kalimantan Timur, kemudian juga yang terkait dengan development of foundation model of nuclear power plant. Jadi punya pengalaman juga di bidang nuclear power plant. Kemudian juga termasuk kaitannya dengan Pertamina juga ada. Dan setelah itu juga beliau mempunyai banyak sekali aktivitas. Ini satu persatu kalau saya bacakan bisa habis waktunya. Saya persilakan Pak Hasto untuk waktunya. Terima kasih Pak Hasto. Silakan Pak. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Richard Susilo, selamat pagi, dan terutama dari Pak Menteri, Pak Basuki. Pak Basuki itu adalah seorang menteri yang sangat visioner minister, tetapi juga progresif dan profesional minister. Jadi luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Pak Basuki. Oleh Presiden Jokowi, Pak Jokowi ini disebut sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa bersama dengan Mr. Kengku Kumah dan beberapa rekan arsitek yang ikut menentukan masa depan Indonesia, karena Bung Karno juga seorang arsitek. Nah, pada kesempatan ini berbicara tentang ibu kota negara Republik Indonesia, konsepsinya ibu kota negara baru ini merupakan penjabaran dari konsepsi Indonesia sentris. Dan secara historis, apa yang dilakukan oleh Bung Karno pada tahun 60 sudah menempatkan Kalimantan itu sebagai koridor strategis guna menatap masa depan dunia yang berada di Pasifik. Ini juga senafas dalam kekinian teori Parakana dari India tentang pentingnya konektografi yang merubah dunia. Kemudian Kalimantan sebagai ibu kota negara lahir atas cara pandang geopolitik. Nah, kalau kita lihat dalam perspektif historis, maka pandangan yang visioner dari Soekarno dengan menjadikan Kalimantan sebagai koridor strategis itu tidak terlepas dari upaya membangun kepemimpinan Indonesia melalui Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok. Bahkan pada tahun 60 melalui pidato To Build the World Anew, Soekarno sudah melakukan upaya untuk mengoreksi dunia yang tidak adil dengan mengusulkan perubahan piagam PBB dan kemudian mengusulkan markas PBB itu dipindahkan ke negara yang netral yang tidak terlibat dalam konflik seperti di Indonesia. Maka Pak Basuki dan teman-teman arsitek itu yang namanya Bundaran HI itu ada patung selamat datang, itu sebenarnya menghadap ke Hotel Hyatt, karena di Hotel Hyatt itulah Soekarno merencanakan untuk membangun markas besar PBB dan kemudian dihubungkan dengan koridor strategis ke Sarinah melalui jalan bawah tanah, di mana di Sarinah itulah ditampilkan seluruh kebudayaan Indonesia. Dan kemudian Jakarta menjadi pusat bisnis dan juga diplomasi internasional kita, kemudian ibu kota dipindahkan ke Kalimantan. Penetapan Kalimantan sebagai ibu kota negara itu merupakan konsekuensi dari posisi geopolitik Indonesia, mengingat di depan Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, itu terbentang suatu kawasan perdagangan strategis dari Selat Sunda hingga ke Selat Makassar. Dan ini juga sesuai dengan teori konektografi dari Parakana. Kita lihat perencanaan koridor strategis dari Bung Karno pada tahun 61-68, di mana Kalimantan itu sudah dicanangkan sebagai pusat pemerintahan dan sekaligus pusat kekuatan udara dari pertahanan Indonesia. Mengingat Soekarno sudah mencanangkan bahwa di dalam upaya melindungi seluruh wilayah tanah air Indonesia, ibu kota negara di Kalimantan itu merupakan sentralnya Indonesia yang oleh Pak Jokowi dijabarkan dengan sangat baik melalui konsepsi Indonesia sentris. Jadi situ sudah digambarkan Kalimantan sebagai koridor strategis, dan kemudian pembangkit listrik tenaga nuklir itu juga direncanakan di Kalimantan. Saat itu Bung Karno mendapat bantuan dari Kennedy, Amerika Serikat, dari Rusia, dari Tiongkok bagi kita di dalam mengembangkan kekuatan energi nuklir tersebut. Ini adalah sebagai konsepsi bagaimana Indonesia menatap masa depan dunia yang berada di Pasifik. Dengan demikian, dalam perspektif historis dan juga membangun
kepemimpinan Indonesia bagi dunia di dalam perencanaan tata ruang dan desain arsitek dari The New Capital City kita harus mencerminkan pandangan geopolitik Bung Karno yang mencerminkan suatu kepemimpinan Indonesia bagi dunia yang bebas dari penjajahan. Kemudian semangat dunia baru yang demokratis, yang mengedepankan koeksistensi damai. Jadi berbeda dengan Barat, Amerika Serikat yang mendorong demokratisasi setiap negara. Nah, kalau Bung Karno memperjuangkan dunia yang harus demokratis, karena setiap negara pada dasarnya memiliki tata pemerintahan tersendiri, kultur tersendiri, desain arsitek tersendiri yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Kemudian juga memuat rekam jejak kepemimpinan Indonesia yang ikut membangun peradaban dunia melalui konferensi Asia Afrika pada tahun 55, gerakan non-blok dan kekuatan The New Emerging Forces. Kemudian sejak awal sudah tercermin visi ekologis Soekarno. Tadi Pak Basuki menyebutkan tentang konsepsi the green economy, itu juga sudah dijalankan oleh Bung Karno aspek ekologi, di mana Brasil, Kongo, dan Indonesia itu ditetapkan sebagai paru-paru dunia. Karena itulah Soekarno tidak pernah memberikan izin bagi hutan di Indonesia untuk dikomersialisasikan bagi kepentingan industri, bagi kepentingan kapitalisme global, kecuali menjadikan hutan Indonesia itu sebagai paru-paru dunia. Maka pembangkit listrik pun dikedepankan oleh Soekarno, pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Nah, dengan demikian dari perspektif ideologis, perspektif historis, desain dari ibu kota negara baru nanti harus mencerminkan suatu pandangan ekologi tersebut, mementingkan suatu pandangan keseimbangan bagaimana alam raya di Kalimantan, Indonesia, dan dunia dengan berbagai filosofi seperti di Bali itu dikenal konsepsi Trihita Karana. Karena itulah tata ruang dan arsitektur harus mencerminkan kepemimpinan Indonesia, kultur Indonesia, dan alam Indonesia, suatu spirit dari perpaduan the modern city, smart city, tetapi juga didasarkan pada nature kita, didasarkan pada culture kita, nature and culture. Itu suatu hal yang sangat penting menjadi roh dalam seluruh desain tata kota dan juga arsitektur yang ada di sini. Nah, ketika pada tahun 53 Bung Karno sudah mencanangkan suatu city of intellect, maka ibu kota negara baru itu juga harus mencerminkan pentingnya city of intellect atas dasar kekayaan budaya Nusantara kita. Karena itulah ketika Bapak Presiden Jokowi menamakan ibu kota baru sebagai Nusantara, ini pada dasarnya merupakan suatu jembatan historis antara masa lalu Indonesia dan kemudian mimpi Indonesia di dalam membangun peradaban dunia. Inilah yang kita harapkan sebagai suatu core values di dalam membangun seluruh tata kota dan desain arsitek dari ibu kota negara baru. Ini merupakan suatu langkah terobosan yang luar biasa. Pak Jokowi membuat sejarah dan di tangan Bapak Basuki keputusan politik itu dijabarkan dengan baik secara progresif bagi Indonesia untuk menatap masa depannya dengan suatu paradigma baru, sehingga ini bukanlah sekedar pemindahan secara fisik sebagaimana disampaikan Pak Basuki, tetapi ini adalah supaya upaya transformasi kepemimpinan Indonesia berdasarkan kultur, sejarah, dan juga komitmennya terhadap lingkungan hidup, tetapi menyentuh aspek modernitas Indonesia yang membangun peradaban dunia. Demikian Pak Richard Susilo, terima kasih dan merdeka. Terima kasih Pak Hasto, bagus sekali wawasannya, terutama bagi kita yang ada di luar Indonesia, karena cukup tidak begitu banyak informasi yang kita peroleh, kecuali lewat internet dan sebagainya, dan ini sangat berharga sekali informasi ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Sofyan Sibarani. Untuk itu moderator Regina akan membantu saya sampai dengan Pak Popo nantinya. Setelah itu sebelum memasuki pembicara Mr. Kegokuma, saya akan kembali masuk sebagai moderator. Regina, silakan Regina. Pak Sofyan silakan bersiap. Pak Sofyan, waktunya silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Richard. Mungkin saya izin bacakan sedikit CV singkat dari Pak
Sofian Sibarani, kelahiran Bogor 17 April 1975, lulus dari SMA Regina Pacis, lalu mengambil S1 di Institut Teknologi Bandung yang dilanjutkan dengan Magister Urban Design and Development di UNSW. Pengalaman kerja beliau adalah di PAK, Design and RFP Architects di Singapura, SOM Asia dan IDAO Asia di Hong Kong, ICOM Singapura dan ICOM Indonesia, dan terakhir pendidikan Urban Plus pada 2013. Ada 18 penghargaan yang diterima termasuk dari Singapura, Malaysia, China, Vietnam, Korea, dan sebagainya. Dan yang terakhir, Pak Sofian Sibarani dan timnya di Urban Plus menciptakan konsep desain calon ibu kota Indonesia yang baru, Nagara Rimba Nusa, dan sekaligus menjadi pemenang dari Sayembara Desain Ibu Kota Baru tahun 2019. Silakan Pak Sofian. Ya, thank you very much Bu Regina, yang saya hormati Pak Menteri dan juga Pak Hasto, dan juga Pak Richard sebagai organizer. Saya mungkin akan menyampaikan beberapa paparan mengenai kota dan mohon izin untuk bisa share screen. Silakan Pak. Baik, thank you. Thank you very much for the opportunity, especially my sincere welcome to Dr. Kenggo Kuma as the key speaker today, and also for my fellow Pak Yori Antar and also Pak Kodanes. We hope that we have a good, productive discussion today. And I would like to give you a very short presentation about how we transform and also how we translate the vision of the President from the state speech on the 16th of August, just like what Pak Menteri, Pak Basuki already mentioned, that we have the three pillars of building a nation and also ensuring sustainability and also smart modern city. And I would like to take all your attention to what the translation of that into what we can measure. Yeah, so when Pak President bring this speech at the Sustainability Week in Abu Dhabi on 13th of January 2020, he spelled out several key performances of the city for example, the renewable energy, the net zero, bringing also best technology forward, low carbon city, public transportation and pedestrian friendly. So we try to translate this into key performances that as a winner of the Capital City Design, my profession as a urban designer, we try to bring this to realization into the scale and the blocks that can be discussed with every one of us right now in the forum, especially in the architectural world. So we would like to translate this into the wisdom and the principle of the planning, which I hope this can translate to all of the audience here, because I will bring certain level of visuals, and of course this also relates to the planning of the higher tier of the planning of the master plan that is discussed by Bappenas and all the friends in the planning, the division. And what Pak Menteri already mentioned, that this site is actually pretty sensitive, so we would like to celebrate that, we would like to recognize that. We would like to also keep the high and the low points, making sure that it's flood-free and anticipating the sea level rise and bringing our location of the capital city in the safe levels. And of course, we need road and accessibility frameworks, but this needs to be responding to the topography of the local context. Yeah, and we have hill at the back, and we have also mangrove at the bottom. So we are building something in between of the hill and also the mangrove, the sensitive environment. So we keep all the main road system also connecting between one area to another, but then we also keep the local area to connect this. And we try to also bring in the urban structures and the placement of the landmarks to create a certain level of access. We
create the axis of the executive, judicative, and legislative, and also the axis towards the nature. And with this, we create also certain level of urban and green corridor. The urban area and the green corridor sit side by side to create the connectivity between the hill and the wetlands, and creating this ecology, water and animal corridor in the bigger scale. And we also create what we call the green and blue fingers. Then this is essential because this will be forming 70% of our development to be green and to be part of the nature that is naturally entangling the urban area. So this is where we want to combine between the nature and the man-made together, and the man-made area is only 30%. So we have a limited area which we need to celebrate. We need to make sure that it works as a livable, inclusive, and dynamic city, combining the government center, combining the residential center, combining where the people will live, work, and play, where the public facility is within a very what we call transit-oriented polycentric city. So we would like to bring people to come to the places with public transportation as much as possible, bringing them into a livable 10-minute city, low-carbon city that has a good balance between the density and design and the diversity, and prioritizing the pedestrian instead of car, and making sure that within this undulating landscape we can connect all those together. So for example, this is where we push the boundary to create a modeling to make sure that the pedestrian can walk 10 minutes to the public transport and also can walk to the blocks of the buildings. And this is all the ministry surrounding the palace. Yeah. So you can see that the red line is a model that we work together with the MIT professor to work making sure that people can reach this area within the 10 minutes, and the willingness to walk can be enhanced by creating a pedestrian level connection on the second level to make sure that they can connect well. And if you look at the green and the blue framework of the KIPP, we have this very nice entanglement between the urban area and the green area. This is part of the transformation of the caring of environment to make sure that we are always surrounded by the green and the nature, and we can bring in also some climate impact to the environment, the built environment. And we also try to celebrate the diversity of Indonesian nature by creating a botanical garden of collection of the Nusantara greenery in the middle of the capital city. Yeah? And we also try to bring in natural elements like botanical garden and also mangrove to create also the tropical center of forestry. And as a progressive transformation of nationalism and culture, we also bring in this axis between the higher being, the man, and the nature. And we laid out all the story and also the celebration of our culture and diversity in Indonesia along this corridor. And with the istana or the palace as the ending of that, we design the area below to make sure that we can also look into the undulating nature of the site, which we don't touch, and we want to celebrate this difference of layers of nature, difference of character of the nature of Nusantara in our design. And with that, we create a very unique experience of public spaces, which also characterizing the Indonesian landscape of hills and valleys and greenery. And yet there is also a block system of urban, which we want to bring in the relationship of building and nature to be in a very different condition like the typical Indonesian or modern building. We would like to bring in a lot of forestry and greenery and nature networks into our working area. So the government complex that is consolidated and integrated with nature, we try to also promote the natural material like the timber and also the green roof and greenery, urban greenery into the buildings.
And we try to also transform the way we work by creating a building that is hybrid, indoor and outdoor. Not everybody have to work indoor, and blended with nature, multi-layered program, seamless workplace, integrated zones, and future-ready workplace. And with that, we hope that we can bring in certain level of compactness of the city and allowing people to collaborate. And this is one of the way we try to translate the local wisdom of the Indonesian, we call it piloti building, or we call it rumah panggung. Yeah? So we lift up certain level of the building in certain location where we can allow the nature, the wind, and also the water to flow freely at the ground level, and also bringing certain level of public transport and access to the ground level, allowing them to the government center to be public service oriented, and connecting between the ministry with the skywalk system that connect all the ministry into what we call the semi-public service of the capital of the government center that collaborate between the ministry, which enhancing the collaboration between them. So this is some of the schematics or thinking on how we can change the block of the architecture of the building that also can transform the way people work and live and play. And we also try to promote green mobility, making sure that we can reach building and also a continuous walk that can endorse people to walk further and use public transport and use bicycle instead of private car, reducing the carbon impact. And we also try to make sure that it's integrated with the smart infrastructure and also the future-ready infrastructure like autonomous car, etc. So with that, I hope that I can deliver some of the thinking and ideas of the capital city. Thank you very much. Terima kasih Pak Sofyan atas presentasinya yang menarik. Jadi ada beberapa kata kunci yang saya tangkap adalah nature inspired design, ada kombinasi dari natural and man-made, transit oriented, polycentric city dan integrated ya Pak. Jadi untuk selanjutnya nanti kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab Pak Sofyan, tapi untuk selanjutnya saya akan masuk ke Pak Irianto. Terima kasih Pak. Pak Yuriantar Gregorius Antar Awal atau Yuriantar lahir di Jakarta pada 4 Mei 1962, lulus dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Tahun lalu dilanjutkan pada tahun 89 bersama teman-teman arsitek yang baru lulus mendirikan AMI, Arsitek Muda Indonesia, dan pada 2008 mendirikan Yayasan Rumah Asih. Beberapa penghargaan yang pernah diraih antara lain Award of Excellence 2012 UNESCO Asian Pacific Awards kategori Cultural Heritage Conservation untuk Baru Riau, Nusa Tenggara Timur, dan nominasi Aga Khan Award for Architecture untuk Wairebo, Nusa Tenggara Timur, IAI Award Jakarta Award 2020 kategori karya tulis arsitektur pesan dari Wairebo, Indonesia Property Awards 2020 dari Kobler, lalu Lifetime Achievement Awards dari Akademi Jakarta 2020 atas pengabdian dan pencapaian dalam memajukan kesenian dan kebudayaan bangsa, dan berbagai penghargaan lainnya yang banyak sekali yang kalau saya sebutkan satu persatu tidak selesai. Selain aktif sebagai arsitek, Yuriantar juga aktif menulis untuk arsitektur di berbagai media dan juga menerbitkan beberapa buah buku arsitektur. Dan saat ini beliau menjabat sebagai direktur dan design manager di Han Awal and Partners Architect. Silakan Pak Yuri. Terima kasih. Selamat pagi semua. Saya ingin memaparkan narasi manusia Indonesia adalah manusia dua musim dalam bahasa Indonesia. Untuk itu saya mau izin untuk share konten. Apakah materi saya terlihat?
Pagi? Belum, Pak. Belum. Oh, belum ya? Sebentar ya. Ya. Saya share sekali lagi. Apakah sudah terlihat? Oke Pak, oke. Sudah. Ya. Saya ingin paparkan sedikit untuk memperkaya diskusi pagi ini adalah narasi manusia Indonesia adalah manusia dua musim. Kita tahu Indonesia ini terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, 700 suku, etnik suku, begitu banyak ya, Dayak. Maaf bocor. Dan kita bisa melihat bahwa awalnya kita selalu memandang pulau-pulau terluar itu selalu paling ujung ya. Tapi sekarang kini wawasan Nusantara kita justru paling pulau terdepan adalah wilayah terdepan dari Indonesia. Nah, ini adalah kekayaan budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, begitu kaya, bahkan di satu Pulau Nias itu bisa ada lebih dari 70 jenis arsitektur. Artinya memang kita memang sangat kaya terhadap berbagai ragam budaya dan inspirasi. Sayangnya memang para arsitek kita yang mempelajari arsitektur modern, kita juga sedikit melupakan apa yang kita miliki pada arsitektur Nusantara karena ada dua perbedaan cara memandang dalam pendidikan arsitektur modern. Kalau satunya dari budaya arsitektur modern, datangnya dari tulisan, dan satunya datang dari budaya lisan. Kita budaya lisan ini tentunya juga material-material industri, material-material pabrik, sedangkan dalam arsitektur Nusantara jelas adalah material alam. Kita membangun secara tektonik masuk ke dalam tanah, tapi arsitektur Indonesia membangun di atas tanah. Dan dibangun oleh kontraktor, ini adalah budaya top down, sedangkan kita membangun dengan budaya gotong royong bottom up. Kalau narasi arsitektur modern itu yang datangnya dari masyarakat industri adalah berorientasi ke dalam, sedangkan narasi arsitektur Indonesia berorientasi ke luar. Nah, kemudian kita bisa lihat dari Issei Shrine Jepang yang sudah sangat begitu modern, tapi mereka juga merawat tradisinya dengan merobohkan kuil Issei Shrine setiap 20 tahun sekali dan membangun kembali di sebelahnya dengan memakai orang-orang yang pilihan, orang-orang yang terpilih, dan itu adalah setiap 20 tahun adalah angka generasi. Jadi tiap tahun mereka belajar mereteli kembali konstruksi kayu di negara yang sudah sangat modern supaya tradisi mereka tidak dilupakan. Nah, ini adalah pada saat kami melestarikan desa adat Wairebo dari menuju kepunahan dan kembali bekerja sama secara gotong royong bersama masyarakat, dan kemudian pada tahun 2011 kembali lengkap menjadi 7 rumah. Nah, di sini kami menemukan formula bahwa ternyata selama ini kita melihat tradisi kita itu lebih dari kacamata luar memandang ke dalam. Sedangkan kalau kita bisa merubah mindset dari dalam melihat keluar, itu adalah harta karun yang luar biasa yang kita miliki, dan itu adalah sumber inspirasi yang tiada habisnya. Oleh karena itu kami juga mengirim mahasiswa untuk live in bersama mereka. Dan kemudian desa adat Wairebo ini meningkat pendapatannya, income-nya karena masuknya turis ya, menjadi 2019 tembus lebih dari 10.000. Nah, inilah kini arsitektur Nusantara itu juga dipelajari oleh para mahasiswa, dan para mahasiswa seperti menemukan hero yang baru, pahlawan-pahlawan yang baru, dan mereka sedikit demi sedikit kita mentransfer budaya lisan menjadi tulisan dengan semua peralatan yang sangat canggih, yang sangat modern, dengan iPad, dengan laptop, kamera, video, bahkan drone, tapi mereka mendokumentasikan dari hari ke hari rumah-rumah adat di seluruh pelosok Nusantara, dan inilah adalah harta karun yang luar biasa. Nah, ini beberapa
rumah-rumah yang sudah kami berhasil bangun kembali, ada dari Sabang sampai Merauke. Ini juga inilah tugas-tugas yang dilakukan oleh para mahasiswa. Dan ini saya mendapat kepercayaan tentunya dari Kementerian PUPR untuk membangun kawasan strategis pariwisata nasional. Tentunya proyek-proyek KSPN ini adalah proyek-proyek infrastruktur berbasis sosial dan juga berbasis budaya. Berbasis sosial yang dibuat adalah infrastruktur untuk ruang terbuka publik, untuk pemberdayaan masyarakat. Berbasis budaya harus mengandung kelokalan. Seperti tadi briefnya dari Pak Basuki juga sangat jelas, material lokal, tenaga kerja lokal, ya, semua yang datang harus made in Indonesia, material setempat yang diangkat, dan juga arsitekturnya juga adalah arsitektur setempat, sehingga kita bisa membawa tradisi dan budaya kita tidak terjebak di masa lalu, tapi tradisi dan budaya kita bisa dibawa ke masa kini dan bisa dibawa ke masa depan. Tradisi dan budaya kita itu adalah masa depan kita sendiri. Nah, ini kita juga lihat ini bagaimana manusia Indonesia adalah manusia dua musim. Kita merubah sebuah dermaga yang sangat padat, yang penuh dengan peti kemas di Labuan Bajo. Peti kemasnya sudah dipindahkan dan kita mempunyai ruang yang sangat besar buat publik untuk berolahraga, untuk beraktivitas sosial, untuk juga untuk mengisinya dengan kegiatan seni, kegiatan budaya, tari-tarian, dan lagu-lagu. Dan kemudian ini kita lihat ini kurang lebih sudah jadi, dan nanti tentunya Labuan Bajo ini menjadi kota yang memiliki wajah ke pantai, waterfront dan selalu sebagai sebuah formula. Dan tentu saja ini buat Labuan Bajo telah menjadi generator pembangunan ekonomi, dan itu sudah membuat kota Bajo menjadi kota wisata premium. Bahkan beberapa kali kami ke Labuan Bajo tidak mendapatkan kamar sudah penuh, investor juga sudah masuk. Jadi ini adalah generator. Jadi ini sebetulnya sebagai formula kecil untuk menuju ibu kota Indonesia yang baru. Dan ini juga batu cermin yang konsepnya terbuat dari batu-batu. Ini sudah objek-objek wisata, sudah dirapihkan dan sudah menjadi destinasi tentunya berbasis ekoturisme. Semua material lokal, batu-batu lokal, pohon-pohon setempat, dan kemudian bagaimana gua ini juga bisa menjadi destinasi yang tentunya berkelas. Dan ini kita lihat Gerbang Toba juga berbagai bagaimana wajah kebatakannya, keindonesiaannya. Bapak Presiden kita adalah Bapak Presiden yang sangat concern untuk selalu mempertanyakan di mana keindonesiaan di dalam pembangunan di negara-negara kita. Bagaimana keindonesiaan tampil dalam arsitektur kita. Artinya bagaimana tradisi dan budaya yang kita miliki sendiri untuk bisa dibawa ke masa kini dan masa depan dan menjadi generator pembangunan ekonomi. Dan ini juga kita lihat ruang terbuka publik Parapat, ya, sifatnya semua adalah infrastruktur, membangun dermaga sekaligus menjadi ruang publik untuk berbagai aktivitas sosial, karena manusia outdoor adalah manusia dua musim adalah manusia outdoor. Manusia outdoor adalah manusia sosial. Manusia sosial adalah manusia gotong royong. Itu adalah jati diri manusia Indonesia. Dan kemudian ini di malam hari juga dapat penerangan lighting, dan ini tentu juga bisa membuat kota Parapat yang tadinya sangat sesak, sangat padat menjadi lebih lega, lebih bisa bernafas, dan lebih banyak manusia bisa bertemu satu sama lainnya. Komunikasi itu penting dalam sebuah kota. Bayangkan sebuah kota di Jepang yang kami pernah lihat, itu adalah kota yang sangat padat dan apartemennya, rumahnya kecil-kecil, tapi semuanya bersifat publik dan bisa full akses. Dan ini tentunya juga berbagai, ini adalah pantai bebas Parapat yang sudah jadi. Dan tentunya pemerintah juga, dalam hal ini Kementerian PUPR, Pak Basuki juga selalu menyampaikan negara harus hadir dalam pelestarian budaya di Indonesia. Kami telah terlibat untuk merevitalisasi dan merestorasi desa adat di Solok Selatan, dan ini juga ada desa adat di Huta Sialagan, di mana rumah-rumah dikembalikan menjadi rumah-rumah Batak, dan kemudian ketukangannya itu kemudian muncul kembali.
Dan kita lihat ini juga restorasi dan revitalisasi di Kutaraja yang sudah diresmikan beberapa minggu yang lalu. Dan ini membangkitkan bahwa masyarakat di sekitar Danau Toba ingin merestorasi kembali rumah-rumah adat. Karena selama ini mereka melihat, oh ini kan rumah masa lalu. Tapi ternyata ini justru yang akan menjadi daya tarik, jati diri, dan sumber inspirasi. Saya rasa itu saja paparan kami, tapi sedikit kita harus memberikan poin bahwa pemerintah kita saat ini memberikan kesempatan yang sangat besar buat para arsitek untuk merancang ibu kotanya sendiri, ya, untuk bergotong royong membangun ibu kota sendiri. Itu adalah sebuah kesempatan yang sangat luar biasa bagi semua tenaga kerja, tenaga ahli dari Indonesia. Saya rasa itu saja, sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Yori atas presentasinya yang sangat menarik. Ada beberapa hal yang mungkin bisa saya point out. Unity in diversity ya Pak. Pulau paling ujung menjadi pulau yang paling terdepan itu sangat menarik. Dan yang menarik lainnya itu saya tadi sangat tersentuh atas lokalitas yang dibawa ke global. Jadi bahwa lokalitas budaya kita saat ini itu bukan lagi masa lalu tapi adalah masa kini dan masa depan dari bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Yori. Mungkin terus selanjutnya saya akan masuk dulu ke Pak Popo, baru nanti kita akan kembali ke Pak Yori dalam diskusi. Insinyur Nyoman Popo Priyatnadanes, IAA, seorang arsitek yang juga sebagai penggiat budaya dan pariwisata. Popo dikenal akan reputasinya dalam memperkaya arsitektur kontemporer Bali melalui desain-desain fasilitas pariwisata. Selama 30 tahun menggeluti dunia desain, Popo kini lebih memfokuskan kepada pembangunan fasilitas pariwisata, terutama resort, yang selalu menampilkan identitas arsitektur tropis dan budaya lokal dengan perhatian yang menyeluruh terhadap isu lingkungan. Proyek yang didesain tersebar di berbagai negara di Asia Pasifik selain di Bali dan Indonesia. Hal ini yang membuat Popo terkoneksi baik dengan sejawat di Asia Pasifik dan juga membuatnya aktif dalam berbagai forum internasional. Selama 2 tahun terakhir ini, Popo dilibatkan sebagai perencana arsitektur dalam pembangunan yang berskala menengah dan besar oleh pemerintah. Silahkan Pak Popo. Terima kasih Mbak Regina, terima kasih juga Pak Richard Susilo untuk organizing acara yang sangat spesial ini. Selamat pagi kepada yang terhormat Pak Menteri PU, Pak Basuki, yang saya hormati, Pak Hasto, dan teman-teman arsitek, Mas Yori, Mas Sibarani Sofyan. We have to congratulate you for all of this great achievement and making the master plan. Pak Andi Harapan juga ada di sini, and especially our key speaker, Mr. Kengokuma. Really nice to get together with you in this occasion. Jadi melihat apa yang menjadi pembicaraan di Indonesia, maaf saya tidak pakai pemaparan, tetapi saya menyampaikan beberapa poin-poin yang kami anggap memang sangat penting diperhatikan menurut pandangan saya tentang pembangunan IKN ini. Jadi pertama adalah bahwa Indonesia memiliki opportunity yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri PU, Pak Hasto, dan secara visi juga oleh Mas Sibarani. Tadi banyak sekali sudah terjelaskan kepada kita semua tentang bagaimana IKN itu. Akan tetapi yang harus kita lihat bahwa Indonesia ini negara yang sangat bersyukur, harus sangat bersyukur. Karena kita membuat ini dan kita memiliki semua best ingredients untuk menjadikannya sebuah legenda baru dari negeri ini gitu ya. Jadi best ingredient, saya bilang site kita tidak terbatas karena tanah kita yang luas, pulau, dan memang tentunya kita semuanya harus menyetujui secara lokasi itu akan membuat Indonesia lebih tersentralkan secara operasional negara ini ya, jadi tidak center ke barat tapi nanti akan sentral dan terutama juga connectivity ke daerah-daerah yang lain. Nah, selain site yang melimpah, tentunya kita juga melihat bahwa kita memiliki resources yang tidak terbatas.
Namun walaupun resources kita sebutkan tidak terbatas, saya juga ingin saling mengingatkan di antara kita bahwa penting sekali bagi kita untuk melakukan audit awal dan akhir gitu ya. Jadi ini juga yang biasa kami lakukan. Karena salah satu isu yang menjadi pembicaraan tentang ibu kota baru ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Basuki tentang biodiversity gitu ya, kekayaan keanekaragaman hayati yang lain, adalah bahwa di sini juga ada isu-isu lingkungan yang lain, bekantan lah, bekas tambang dan sebagainya. Nah, saya mengajak kita semua harus berpikir positif bahwa kita bisa memanfaatkan ini, bahwa ini bukan disadvantage, bahwa ini adalah sebuah advantage yang besar untuk bangsa ini. Ya, bahwa kita akan memperbaiki situasi lingkungan dan menurut saya kita semuanya harus melakukannya dengan sangat terukur. Ya, misalnya resources kita tentunya dari awal sudah bisa mengukur volume dari kapasitas-kapasitas yang kita perlukan, kapasitas quarry, raw material, kemudian ada baja mungkin dan sebagainya, sehingga kita juga bisa planning dari awal dan kita bisa membuat mapping of the resources. Jadi in and out-nya itu bagaimana sehingga semuanya bisa terpresentasikan dengan baik, mengingat sekarang ini adalah dunia global yang sangat transparan gitu ya. Jadi ini juga saatnya kesempatan kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu dan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan isu di sini agendanya adalah memperbaiki lingkungan gitu ya. Dan itu dari sisi resources, tentunya juga kita tidak lupa bahwa kekayaan yang lain tadi Yori sudah menyampaikan tentang budaya. Nah, budaya ini juga memang harus terwakili. Kami juga dalam pekerjaan kita sehari-hari selalu ingin sangat konsisten melakukan transformasi budaya yang benar ya, bagaimana kita mengkinikan budaya itu dengan baik. Nah, apalagi juga hal yang lain yang sangat menguntungkan untuk saya adalah soal timing. Ya, timing tentu ini challenging time ya, habis COVID yang tidak mudah ya, mungkin juga dari sisi pembiayaan saya tidak tahu. Akan tetapi timing yang lain bahwa pengalaman COVID ini kan memberikan kita pelajaran bahwa tidak semuanya harus dilakukan dengan bertemu langsung misalnya ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan secara remote. Kemudian value dari outdoor dan indoor space itu kita dapat konfirmasi bahwa hari ini value-nya sama. Banyak sekali orang yang lebih nyaman bertemu outdoor daripada indoor pada saat ini, dan hal-hal ini sebetulnya akan menguatkan kita bahwa kita melakukan setting yang lebih ecological friendly tentunya ya. Jadi bagaimana kita recalculate volume, seberapa sih kita mesti hidup indoor di dalam ruang-ruang yang tercipta di ibu kota negara yang baru ini. Saya sendiri melihat dari keseluruhan ya, apalagi tadi sudah mendengar dari Mas Simbarani langsung. Saya melihat bahwa yang dibuat Indonesia saat ini itu sebetulnya adalah Grand National Park yang ada fungsi pemerintahan di dalamnya. Nah, jadi sehingga storytelling ini harus berjalan dengan sangat baik dan dirunut ya, semua proses kita akan record bahwa ini tidak terjadi semata-mata. Nah, untuk menciptakan itu bagaimana? Nah, yang tentu yang lainnya juga sudah memikirkan, saya jadi hanya sebagai small reminder di sini adalah yang kalau saya sebagai arsitek terlibat di sana, yang paling saya ngeri membayangkan itu adalah bagaimana brief yang ada gitu ya. Karena yang paling sulit itu buat saya adalah creating the brief untuk arsitek. Jadi untuk semua planner. Jadi syukurnya kita sudah memiliki master plan yang luar biasa bagus, semua aspek sudah dipikirkan dan kita nanti akan mengisinya spot by spot gitu ya. Jadi dan ini rasanya akan merupakan sebuah pekerjaan kolaboratif yang sangat besar karena semua stakeholders harus terlibat di sana. Jadi bagaimana orang budaya berkontribusi, orang ahli-ahli sosial, orang teknik, orang ekologi, orang energi dan sebagainya. Jadi semua mereka harus berkontribusi dan mestinya setiap apapun yang dilakukan, karena saya melihat
site yang tersedia untuk ibu kota negara ini kan sebuah site yang sangat fragile gitu ya. Jadi dalam beberapa hari yang lalu saya melihat tayangan beberapa persiapan video-video di sana, saya lihat banyak ada tumbuhan-tumbuhan baru. Apakah tadi Pak Basuki, Pak Menteri sudah menyampaikan juga bahwa satu agenda yang paling penting di awal ada mempersiapkan nursery, yaitu luar biasa, betul sekali, terutama juga tentang bagaimana kita kembalikan indigenous plants yang ada di sana ya, karena yang kita ketahui bersama Kalimantan sangat kehilangan banyak spesies langka, paling tidak berkurang secara volume. Jadi bagaimana kita mengembalikan dan dengan satu recording yang bagus sehingga kita pada akhirnya nanti saya melihat ini sebagai proyek 10-20 tahun paling tidak ya, kita akan melihat bagaimana ibu kota negara ini before and after, dan semua yang terlibat di sana memang adalah benar-benar satu tim besar yang menempatkan Indonesia dalam sebuah platform baru di panggung dunia, bahwa kita ini bangsa yang benar-benar sesuai dengan standar yang diharapkan oleh dunia global saat ini, pada saat semua orang berpikir dan berbicara tentang climate change ya, tentang hal-hal yang bersifat green dan sebagainya. Kita memiliki itu semua, semoga semuanya bisa kita wujudkan dalam sebuah mahakarya. Tentunya teman-teman arsitek di Indonesia semuanya juga senang untuk berpartisipasi dalam level manapun, memberikan kontribusi terbaiknya untuk menjadikan ini sebagai kebanggaan baru dari bangsa ini. Semoga kita pada akhirnya memiliki sebuah ibu kota yang menjadi buah bibir dari bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi saya hanya memiliki waktu 5 menit. Saya pikir sekian cukup. Nanti kita lanjutkan dalam tahap diskusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Popo. Ini sangat memberikan inspirasi ya Pak. Tadi ada beberapa kata kunci yang mungkin bisa saya review. Satu, ada membuka konektivitas, itu menjadi satu hal yang penting. Kolaborasi dari berbagai stakeholder itu juga jadi sangat penting. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ecological friendly atau isu lingkungan itu, bagaimana kita bisa membawa isu lingkungan itu ke arah yang positif. Dan yang terakhir, harus berpikir positif selalu ya Pak Popo ya. Terima kasih Pak Popo. Nanti akan kembali kepada Pak Popo di diskusi. Selanjutnya saya akan beralih ke Pak Andi Harapan. Andi Harapan lahir di Nagasari, di Tapanuli Selatan pada 9 Agustus 81, lulus dari arsitektur ITB dan dilanjutkan dengan mengambil landscape engineering di University of Applied Science Frankfurt, Germany. Dilanjutkan dengan magister departemen arsitektur di ITB dan juga doktoral di arsitektur ITB. Saat ini beliau tergabung dalam IAI, cukup banyak ini organisasi yang digabung oleh beliau, ada di IAI, Green Building Council Indonesia, Ikatan Ahli Bangunan Hijau Indonesia, Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia, serta ASEAN Architecture. Selain aktif di organisasi, beliau juga merupakan seorang akademisi yang aktif mengajar di wilayah Muki Bandung, serta sebagai peneliti di ITB. Silahkan Pak Andi. Terima kasih Bu Regina, Pak Richard atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili Ikatan Arsitek Indonesia dan sebagai pengurus nasional di bidang 9 Badan Sayembara dan Penghargaan. Terima kasih juga untuk diskusi di pagi hari ini dengan Pak Bas dari Kementerian PU, dan ada Pak Hasto juga, Pak Yori, Pak Popo, Pak Sibarani, para senior arsitek yang sangat memberikan kontribusi tentang arsitektur Indonesia. Dan tadi sudah disampaikan juga bagaimana master plan untuk ibu kota negara ini dibuat, dan tadi juga Pak Yori juga memberikan kontribusi yang sangat menarik juga tentang arsitektur Indonesia atau Nusantara seperti apa. Dan tadi juga Pak Popo juga memberikan tentang hal budaya, terutama masalah kolaborasi ya, jadi sangat penting gitu. Nah, di sini terkait dengan apa yang kami akan paparkan di pagi hari ini adalah perlunya sayembara desain. Bagaimana kita tadi ada kalimat yang paling menarik itu adalah kolaborasi gitu ya. Dan itu yang coba kami
berikan di pagi hari ini dari IAI untuk membuat ibu kota negara baru ini menjadi lebih menarik lagi gitu. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Bas bahwa memang sudah dilakukan perencanaan yang sifatnya makro. Tadi disampaikan oleh Pak Sibarani sebagai pemenang untuk master plan itu, bagaimana master plan dibuat dengan visi misinya dan juga desain yang sangat kolaboratif sekali, tidak hanya dari bidang arsitektur saya, tapi juga dari master planning dan bahkan bidang-bidang lain ikut terlibat di dalamnya. Kemudian tadi juga disampaikan ada skala lebih rinci lagi, yaitu MISO perlu nanti dibuat bagaimana pendetailan dari master plan tersebut, dan bahkan nanti yang kami garis bawahi di sini adalah masalah bangunannya, apalagi ini kan ibu kota negara baru ya, dan ini menjadi kebanggaan Indonesia dan bahkan ini menjadi bangunan publik yang nanti akan sangat menarik. Alangkah menariknya kalau semua bangunan publik tersebut disembarakan, dan kami dari Ikatan Arsitek Indonesia terkait dengan bidang sayembara sangat berharap sekali, terutama untuk para arsitek, tadi disampaikan Pak Yori, Pak Popo, ikut terlibat di dalam perancangan bangunan-bangunan publik di ibu kota negara baru ini. Dan di sini kami mengambil bagaimana sebenarnya bangunan-bangunan publik ini sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan penyelenggaraan sayembara arsitek Indonesia, dan yang terus kami lakukan perbaharuan dan lain-lain gitu. Tadi di master plan sudah dilakukan dan Bapak sudah ada pemenangnya, Pak Sibarani, dan kami berharap nanti untuk bangunan juga dilakukan sayembara yang lebih detail lagi, dan bahkan nanti bisa berkolaborasi tidak hanya dengan arsitek dari Indonesia, tapi bisa berkolaborasi juga dengan arsitek luar, seperti tadi ada Mr. Kengo Kuma, atau bahkan para arsitek-arsitek dari luar bisa berkolaborasi dengan arsitek Indonesia, dan ini menjadi suatu kebanggaan yang bisa kita berikan untuk ibu kota negara baru ini gitu. Dan sebenarnya dari kami juga dari Ikatan Arsitek Indonesia bisa dibuat nanti skala sayembara juga bisa banyak ya, bisa skala sayembara sifatnya dari internasional, adanya kolaborasi antara arsitek luar dengan arsitek Indonesia sendiri gitu, dan bahkan nanti dengan bahkan walaupun hanya bangunan-bangunan publik yang pelengkap itu pun bisa disayembarakan, bahkan bisa melibatkan yang namanya mahasiswa arsitek Indonesia gitu, supaya semua orang benar-benar berkontribusi dan berkolaborasi gitu ya, dan itu sangat menarik terutama buat para calon-calon arsitek atau bahkan arsitek di Indonesia. Itu kita bisa melakukan kolaborasi tadi dengan tanda petik ada kegotong royongan itu gitu, dan kalau kita lihat juga bisa skala internasional, nasional, bahkan nanti kami bisa garis bawahi juga kenapa disayembarakan gitu ya. Mohon di slideshow. Gimana Pak? Mohon materinya di slideshow full screen. Ya, ini ada jenis sayembaranya juga, nanti kita lihat juga bagaimana prasyarat keikutsertaannya juga. Kami berharap lebih terbuka secara nasional, dan nanti juga ada panitia-panitia sayembara yang lebih objektif, ada juri-juri, ada penasihat teknis yang bahkan melibatkan dari Kementerian PU dan lain-lain gitu. Jadi ini sebenarnya yang kami highlight dari Ikatan Arsitek Indonesia, bagaimana kemudian seluruh bangunan-bangunan di ibu kota negara itu nanti bisa disayembarakan secara terbuka gitu. Kira-kira begitu Bu Regina yang bisa kami sampaikan, karena tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh para arsitek kita, ada Pak Yori, Pak Popo, dan juga Pak Sibarani terkait dengan lebih arsitekturalnya. Tapi di sini yang kami sampaikan adalah alangkah menariknya jika seluruh fasilitas publik tersebut disayembarakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Mungkin tadi kalau saya boleh mengulang sedikit, diharapkan dari IAI untuk dibuka untuk sayembara tidak hanya untuk master plan saja, tapi juga untuk bangunan maupun fasilitas publik yang nanti akan ada di IKN. Sehingga konsep kolaborasi gotong royong yang ada di daerah bangsa Indonesia itu bisa hadir. Terima kasih Pak Andi. Nanti kami akan kembali ke Pak Andi dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Richard. Silakan Pak Richard. Ya Regina, terima kasih Regina, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan para peserta yang
Ya. Terima kasih telah menunggu momen yang kita nantikan. Sekali lagi saya mohon maaf, ini banyak sekali yang tidak bisa ikut dalam webinar ini. Sampai detik ini 300 terus manteng, tidak ada yang meninggalkan. Sedangkan yang detik-detik terakhir partisipasi itu 440, jadi 140 itu sebetulnya ingin sekali. Dan memang YouTube itu juga sengaja tidak saya konekkan ke YouTube ya, dengan berbagai alasannya. Jadi sekali lagi minta maaf. Untuk materi bisa dimintakan ke saya WhatsApp, nanti kita akan kirimkan belakangan. Baiklah, kita akan memasuki, sebelum itu juga satu hal lagi, waktu sudah mencapai jam 12.26 waktu Tokyo. Sebetulnya jam sekian ini kita berakhir, tapi kesepakatan dengan penguasa mungkin bisa tambah 30 menit, jam 1 waktu atau jam 11 waktu Indonesia Barat kita akan selesaikan. Jadi penguasa juga akan bicara sebentar, dan tolong yang mau bertanya kita fokuskan. Sayang kalau bahasa Jepang mottainai, mubazir, karena ada top arsitek kita di sini, tanyakan mengenai apapun kepada penguasa. Ya, sedangkan yang ingin bertanya kepada pembicara monggo silakan. Tapi nanti kita akan lihat waktunya juga. Ya. Penguasa saya rasa Mr. Kengo Kuma saya rasa tidak perlu lagi disebutkan riwayatnya, karena memang sudah sangat terkenal. Lahirnya tahun 54 di Kanagawa, Jepang, dan lulusan dari Universitas Tokyo arsitektur, dan dia adalah pencipta atau pendesain dari gedung bangunan olahraga nasional di Tokyo waktu untuk Olimpiade dan Paralimpiade kemarin itu. Luar biasa cantik, saya selalu meliputnya waktu Olimpiade kemarin, cantik sekali memang. Kemudian dia sempat berada di New York, di Columbia sebagai pengajar, University Columbia, kemudian juga di Keio University, kemudian juga karya-karyanya juga sudah tersebar banyak sekali, Amerika, Skotlandia, Jerman, di Prancis, di Swiss, Italia, di Australia, di Cina, di Taiwan, Thailand, Malaysia, Kanada, tentu saja di Jepang, dan juga ada di Indonesia beberapa karyanya. Dan penghargaannya itu sedikitnya ada 10 penghargaan dunia yang telah diterima baik di Amerika, Prancis, Jepang, dan sebagainya. Kumasang akan bicara dalam bahasa Jepang, saya akan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Pertanyaan silakan nantinya setelah ini ada question and answer dalam bahasa Inggris, silakan, bahasa Indonesia silakan. Dia akan terjemahkan ke dalam bahasa Jepang kepada dia akan menjawab nantinya. Terima kasih. Kumasang silakan, Kumasang. Hai. はい、今日はですね、こういうふうにしてインドネシアの皆さんとお話ができて、僕はとても感謝しています。 Hari ini terima kasih sekali, saya sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman dari Indonesia, dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan nanti. 今回のですね、新しい新首都の計画、ヌサンタラの計画というのは、私はインドネシアにとって重要であることはもちろんですけれども、世界中にとって、人間にとって、人類にとって非常に重要なプロジェクトだというふうに考えています。 Proyek IKN yang ada di Indonesia itu sangat bagus sekali, sangat berguna bukan hanya bagi Indonesia menurut saya, tapi juga sebetulnya bagi dunia, karena ini menarik perhatian bagi seluruh kalangan yang ada di dunia, perpindahan, apalagi mengenai perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. なぜそんなふうに重要かというと、この新首都がコロナのという、今まで人類の今までいろいろ体験してきたいろいろな危機の中でも、最大と言ってもいい危機の後に、できる、初めての新首都になるからです。 Menarik sekali hal ini karena pertama berada pembangunannya di saat pandemi corona. Berarti ini akan menjadi ibu kota yang pertama di dunia yang dibangun setelah pada saat dan setelah, ya mudah-mudahan kita berharap akan berakhir corona pada saat corona saat ini. Jadi memiliki sejarah bagi dunia dan juga artinya bagi manusia mengenai pembangunan IKN Indonesia yang baru ini. このコロナというのは、私は人類の歴史、20万年の歴史、ホモ・サピエンスの歴史の中の、一つの折り返し点だというふうに思っています。
mengenai pandemi dan sebagainya, menurut saya juga ini adalah perputaran balik dari sejarah. Mungkin di zaman dulu 200.000 tahun yang lalu juga ada pandemi seperti ini dan kita kembali mengalami kembali, tapi mudah-mudahan akan segera berakhir dan kita akan beraktivitas kembali dengan baik. その折り返し点という意味は、その20万年の歴史は、自然から人工物へ、自然から都市へというふうな、一つの単純な坂道だったということができます。私はその坂道を折り返して、自然に対して戻る、都市から自然に戻る、人口から自然に戻るという大きな折り返し点がこのコロナという危機だというふうに思っています。Kembalinya keadaan kita saat ini seperti yang saya ceritakan tadi, mungkin kembali kita kepada 200.000 tahun yang lalu, di mana dari masih hutan, masih rimbun kepada perkotaan, kemudian kita sekarang kembali, mungkin ada bagusnya kembali dari perkotaan kembali ke alam, alamiah kembali. でところが今までのそのコロナの前のいろいろな新首都の計画、世界にいろいろあったわけですけれども、例えばブラジルのブラジリアだとか、オーストラリアのキャンベラだとか、あるいはベルリンもですね、そういうふうにして新首都の計画としてあったわけですけれども、そういう今までの新首都というのは全てその坂道の前の段階、折り返し点の前の段階、すなわち都市へ向かって人工物へ向かってという道の途中で作った新首都なので、これからの時代の新首都には全く合わない計画ばかりだと思うんです。Sama seperti yang sejarah yang ada di masa lalu juga, dengan Kolombia, di Australia dan berbagai negara. Rupanya perputaran hidup ini juga kita alami pada saat ini, sehingga semuanya akhirnya pada akhirnya kembali kepada alam kembali, dan itu memang tampaknya mesti kita terima dengan baik keadaan ini, karena memang tampaknya akan kembali in the future, di masa depan akan lebih baik tampaknya. Untuk kembali ke alam dan dengan keaslian yang ada. でそういう20世紀に作られた今までの新首都の計画というのは、全て20世紀の状況、20世紀の状況というのは環境問題もない、それから、ICT のテクノロジーもない、それから多様性というのは重要じゃなかった、西洋中心。そういう20世紀の初めの頃の状況に基づいて計画されて作られたのがそれらの20世紀の新首都でした。ところがこのヌサントラは全く違う状況の中でデザインされるべきだ、全く違ったものになるべきだというふうに僕は思っています。Kita akan melihat juga di masa mendatang berbagai keterkaitan satu sama lain juga, seperti lingkungan hidup, mengenai IT, mengenai matahari, di mana di masa lalu tidak ada, tapi sekarang dengan kompleksitas yang ada itu harus kita perhatikan, dan tampaknya memang sangat berbeda keadaan yang akan kita alami di masa mendatang ini dengan keadaan di masa lalu. 例えばその今の3つのことを僕は挙げましたけど、環境問題、全くない時代に、それらの案はデザインはされましたけれども、実際今の環境問題、今まで考えてもなかった地球温暖化によって、もしかしたら人類はもうこの地球上にいられなくなるかもしれないということが起こっています。そういう問題に対応する都市はどうあるべきか、その時に考えられるべきは、例えば空調というようなものがなくて、自然の風だけで暮らしていけることができるんじゃないか、そういう可能性も僕は考えるべきだというふうに思います。Misalnya mengenai lingkungan hidup, di mana di zaman dulu itu tidak ada, kemudian sekarang itu kita muncul dengan lingkungan hidup, berbagai masalah yang ada, itu juga mempengaruhi masalah-masalah desain yang ada saat ini, dan kita juga harus memikirkan bagaimana memecahkan desain ada dengan menyesuaikan keadaan lingkungan hidup yang ada pada saat ini. Misalnya saja, kalau pada saat lampau itu kita bisa terbuka karena memang belum ada masalah lingkungan hidup dan sebagainya. Sekarang itu menjadi bermasalah dengan adanya masalah lingkungan hidup. Lalu kalau kita kembali kepada alam, bagaimana ini mengatasinya masalah-masalah ini? Karena akan berbeda sekali dengan pada saat kita mengatasi di zaman lalu. それから例えば
森というものの、今回は、敷地にあるわけですけれども、森を本当に全て木を切って、しまっていいのかどうか、森というものの木がなるべく残った形で新種とかできてもいいんじゃないか、あるいは切った木というものがそのまま新しい建物の材料に使われてもいいんじゃないか、そういうその森の資源の循環のような形で新しい人を作らないと、環境問題に対してこの都市がある答えを出しているとは言えないと思います。Misalnya mengenai hutan, hutan itu sangat penting sekali sebetulnya bagi kehidupan umat manusia. Kalau hutan itu kita babat semuanya, kita potong semuanya, tentu akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu kita harus melestarikan hutan dengan baik, dan juga kita harus menyisakan, walaupun ada yang dipotong, tapi kita harus menyisakan kembali beberapa tempat reboisasi, penghijauan kembali, sehingga kita bisa memanfaatkan semuanya itu dengan baik, bukan hanya bagi manusia sendiri, tapi juga bagi kelestarian alam lingkungan kita semua. でエネルギーの問題でも今回は非常に重要なテーマになると思いますが、いわゆる再生エネルギー、リニューアブルエネルギーというものは当然ですけれども、その再生エネルギーの中でも本当に太陽光パネルみたいなものが、この場所に適しているのかどうか、太陽光エネルギーはその、太陽光パネルをその後どう処理するかというようなことが今大きな問題になっていますけれども、そういうものを検証しないでここにただ再生エネルギーを使えばいいということで使っていいのかどうか、本当にこの場所にあったこの場所、インドネシアのこの、カラマンタンの東側のこの場所にあった再生エネルギーは何だということを考えるべきだと思います。Untuk IKN yang baru, ibu kota negara kita yang baru di Kalimantan, tentunya saya melihat perlunya Indonesia memfokuskan diri kepada energi yang terbarukan atau renewable energy. Misalnya mengenai tayo panel itu panel solar matahari, sinar matahari, tayo panel. Untuk panel sinar matahari tersebut memang bagus, tetapi kita harus pikirkan juga itu ada masa waktunya beberapa puluh tahun. Setelah itu so what? Ya, jadi setelah itu apakah akan dibuang, dan ini menjadi permasalahan sendiri juga di Jepang saat ini. Kalau solar panel itu kemudian dibuang, tidak semudah apa yang kita pikirkan sebelumnya. Bagaimana itu membuang hal-hal ini, termasuk juga baterainya juga nantinya, bagaimana daur ulangnya. Oleh karena itu sangat penting mungkin bagi Indonesia untuk memfokuskan energi di bidang energi terbarukan, karena memang keberadaannya juga di Kalimantan yang sangat dekat dengan alam itu sangat bagus sekali. それから水の問題も非常に大きな問題です。これからの都市というのはもう世界中で水という問題が一番大きな問題になると言われています。例えば国の単位でもおそらく水というものが一番大きな問題になって、例えば中国でも水の問題というもので、これから中国の経済は非常に大きな危機に達するというふうな意見もあります。その水をですね、普通の今までの水道システムでいいのかどうか。水のというのは人間の命に関わる非常に重要なものですから、その水の循環のシステム、インドネシアというのは雨が多い、これは素晴らしいことです。その雨が多いということをうまく利用して、その自然の循環というものをもう一回リデザインする必要があると思います。Mengenai air juga sangat penting sekali bagi kehidupan manusia, dan air pun juga ada memiliki masalah juga. Bagaimana kita bisa membagi satu sama lain, membuat satu sistem kesinambungan akan kebutuhan air tersebut, baik kehidupan, baik untuk hal-hal yang lain juga, untuk industri dan sebagainya. Oleh karena itu air juga perlu kita pikirkan bersama, supaya selain untuk energi yang ada, perputaran kehidupan manusia, perputaran kehidupan yang ada, mungkin perlu diperhatikan penggunaan air untuk masa mendatang, karena masalah ini pun tampaknya juga sudah mulai terasa di Cina mengenai kebutuhan air yang sangat besar, pembagiannya bagaimana dan sebagainya. Itu mungkin bisa diperhatikan juga oleh Indonesia dalam pembangunan IKN di Kalimantan. それから建物を作る材料の問題もですね、今まで20世紀はコンクリートと鉄というもので作るのが当たり前だったんですけれども、この人は本当にコンクリートと鉄で作っていいのかどうか、
せっかく森があるんだから、その森の木を再利用してできないか、その土をどういうふうに建築に利用できないかどうか、そういうふうに材料においても世界の今までの都市と全く違うものがここではできるんじゃないかと僕は思っています。Kemudian mengenai arsitek atau pembangunan desain yang ada juga karena Kalimantan saya tahu itu tentu banyak sekali hutan, banyak sekali kayu, dan itu mungkin bisa menjadi sumber utama bagi pembangunan yang ada di ibu kota negara dibandingkan dengan konkret, karena dengan konkret, dengan hal-hal yang buatan manusia itu nantinya juga apabila untuk perbaikan, dibongkar dan sebagainya, itu juga akan mengganggu kelestarian alam juga. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan untuk menggunakan hal-hal yang ada di alam yang ada di Kalimantan sehingga menjadi ibu kota negara yang sangat cantik nantinya. それからもう一つ、今までの20世紀の都市と違うべきなのは、ICT テクノロジー、IT テクノロジーの使い方です。20世紀の都市ができた、20世紀の一番最初にできた時は、もう、IC テクノロジーなんていうのは存在しないで、固定電話だけしかない時代にそういう都市はできているわけです。固定電話しかないときは、一つの箱の中にたくさんの人間が働く、それが一番効率的だと考えられてたんですけど、今の ICT のテクノロジーを持っては、箱の中にいる必要はない、外で働くこともできる、公園の中で仕事をしててもいい、家で仕事をしててもいい、そういう時代の時に、今までの都市と同じ姿を持ってあってはいけないと思います。Demikian juga dengan ICT atau informasi teknologi, dengan internet yang ada, digital yang ada, kita harus perhatikan juga hal itu karena itu membuat keadaan menjadi lain lagi, zaman yang lain, di mana dulu itu kita masih pakai kotedenwa, itu masih pakai telepon yang di rumah, yang telepon kabel. Pada saat ini itu kita sudah bisa pakai handphone, bisa pakai ponsel, dan kita bisa connect satu sama lain, bisa bekerja di rumah, bekerja dimanapun. Hal-hal tersebut juga tentunya bisa mempengaruhi desain, arsitek, pembangunan yang ada bagi IKN, sehingga nantinya kehidupan di IKN itu, di ibu kota negara yang baru itu tentu akan, menurut saya akan berlainan dengan keadaan zaman sekarang. その昔のテクノロジー、電話しかなかった時代には、都市というものは機能によって分ける必要がありました。それぞれ住宅的機能とか事務所的機能とか文化施設的機能によって分ける必要があったんですけども、今の新しいテクノロジーは機能によってそういうふうな場所を分ける必要がなくなった。もっと全部が混在していい、混じり合っていい。それから車の、交通に関しても、今は車は AI もあるし、それから自動運転もあるし、車が今までのように道路というスペースを必要としなくなった。そういう意味で道路とそれから緑っていうのは混在してもいい、そういういろんな意味での混在が今可能になっています。その新しいテクノロジーがその混在を可能にしている、そういう時代に合った新しい絵を描かなくてはいけないと思います。Dengan teknologi yang ada sekarang ini, kita lihat saja misalnya transportasi, ya, transportasi itu sudah bisa lewat udara. Kalau di Jepang pun juga sudah ada mulai uji coba, sudah beberapa tahun terakhir ini uji coba kendaraan lewat udara. Kemudian juga perpindahan yang sangat fleksibel. Jadi jalanan juga mungkin tidak perlu seperti sekarang ada ini. Dalam arti semuanya itu bisa sebagai dampak dari teknologi yang ada pada saat ini. Ya. Kemajuan teknologi yang ada saat ini itu justru kita bisa fokuskan bagaimana ibu kota negara ini lebih kompak lagi. Kalau dulu itu terpisah bara-bara satu sama lain, mungkin bisa dibuat lebih kompak, dan sementara orang itu juga tidak perlu bekerja di tempat tersebut karena dengan kemajuan teknologi bisa work from home, ya, bisa bekerja dimanapun, sehingga konektivitas itu bisa dimanfaatkan dengan lebih baik lagi. Artinya apa? Artinya
dengan memanfaatkan konektivitas yang baik tersebut, sedangkan kita juga berada di Kalimantan yang penuh dengan kehijauan, itu kita bisa menekankan pula keadaan alam yang asli dan cantik tersebut, sehingga bisa menghasilkan satu daya tarik yang sangat luar biasa, bukan hanya bagi Indonesia, nanti bagi dunia juga mungkin akan berkunjung ke sana. それから多様性というのも20世紀の初めにはない考え方でした。すべての新しい都市の絵はいろんな種類の人たちを入れるという考え方が全くなくて、基本的には都市というのはエリートのための場所、西洋人のエリートのための場所でした。ところが今重要なのはいろんな人がたくさんみんな平和に暮らせる街、それから人間以外の生物、例えば動物っ子いっぱいいるわけですけど、動物とか植物とかそういう人間以外の生物も平和に暮らしていける。人間だけが幸せになればいいんではなくて、いろいろなもの生物がみんな幸せになれるとしてなきゃいけない。これも20世紀の初めには誰も思いつかなかった考え方でした。 Rupanya masa depan kita memang jauh berbeda dengan keadaan saat ini, dalam arti ternyata masa depan itu menjadi hal-hal yang tidak terpikirkan selama ini. Misalnya saja kehidupan manusia dengan mataharinya yang ada bisa dimanfaatkan dengan baik. Bukan hanya manusia, tetapi juga binatang atau hewan dan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya itu ternyata di masa depan tampaknya bisa berdampingan dengan baik, bisa hidup dengan baik, berkat ini salah satu nilai positif daripada teknologi yang ada dan berkembang pada saat ini. そういう多様性ということを考えた上では、インドネシアというのは僕は非常にある意味では恵まれた場所だと思います。インドネシアはもともといろんな多様性がある、島もたくさんあるし、いろいろな種類の人たちが住んでいるし、でそれぞれの場所、村、町で多様な生活文化があった。そういうインドネシアだからこそ世界に向かって多様性というものを発信する、多様性というものを実現するということのリーダーになれると私は思っています。 Saya percaya dengan alam yang indah di Indonesia, dengan segala keragaman yang ada, dengan segala energi yang ada, dengan segala hal-hal yang sangat powerful yang ada di Indonesia, Indonesia itu bisa bahkan lahir kembali nantinya dengan ibu kota negara yang baru yang cantik tersebut, menjadi negara yang luar biasa baik nantinya, dan bisa kita harapkan tentu dengan tempat tinggal yang baik, tempat tinggal yang indah, tempat tinggal yang bisa mengompakkan kita satu sama lain, bisa bahkan menjadi leader, menjadi pemimpin dari dunia di masa mendatang. そういう多様性の思想というのは僕はアジアというものの基本的な考えだと思います。西洋というものが、西ウエストが基本的には多様性というものを重要視しないで、一つの価値によって、経済を回してきて文化を回してきた。ところがアジアは多様性というものでいろいろな人たちが平和に生きていた場所です。で西洋が今までの都市アーバンデザインを、担ってきた、リードしてきた。でこれからはやっぱりアジアがそういうアーバンデザインのリーダーにならなきゃいけないというふうに僕は思います。そういう意味で、このヌサンタナは新しいアジアの都市というものの、モデルを世界に見せる絶好の場所で、それはアジアだから多様性が見せられる、アジアだからみんなの平和が見せられるということだと思います。Seperti tadi saya katakan, kalau di dunia itu ada dua budaya, budaya timur dan budaya barat. Budaya barat yang terkenal dengan urbannya, dengan kemajuan yang ada, kemudian budaya timurnya dengan keaslian alam yang ada, ditambah juga dengan hewa itu artinya damai, rasa damai yang ada. Dan Nusantara atau IKN Baru Indonesia Nusantara itu tentunya akan kita harapkan bisa menjadi contoh atau model bagi ibu kota terutama di Asia, kalau perlu bahkan mungkin satu-satunya yang
seperti tadi saya katakan, setelah corona itu selesai menjadi satu-satunya ibu kota yang berdiri setelah corona dan bisa menjadi model yang sangat baik, contoh bagi dunia di mana sebagai ibu kota negara yang sangat asri, menciptakan hal-hal yang sangat positif nantinya dengan alam yang ada dan rasa damai yang ada bukan hanya bagi manusia tetapi juga bagi hewan, bagi tumbuh-tumbuhan ada dan sebagainya. まあ、時間で僕の話も終わりにしなきゃいけないんですけども、一番大事な点は初めてのコロナの後の私はこれは都市計画になるべきだと。今までの都市計画とは全く違ったものになるべきだと。それはアジアというものの価値を表に出したものになるべきだということであります。それが、私の皆さんに対するメッセージです。Sekali lagi saya ingin menekankan karena waktunya juga saya tidak akan berpanjang lebar, IKN yang ada di Indonesia ini sangat penting sekali karena saya yakin nantinya akan menjadi satu contoh, satu harapan bagi kemajuan Indonesia, perkembangan hidup manusia ini bisa survive di masa pandemi corona ini dan berbeda dengan negara-negara lain, bahkan menjadi contoh bagi negara lain untuk lebih baik lagi dalam pembangunan negara yang bersangkutan. Terima kasih. Terima kasih. Coba kita rekam. Baik, terima kasih. Berikut kita akan memasuki acara tanya jawab, tetapi sebelum tanya jawab ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami dan akan kami bacakan. Satu pertanyaan, mohon maaf, yang mendadak tadi ada sekretarisnya datang karena ada tamu, jadi ada meeting lagi bagi Mr. Kenkumat. Ada satu pertanyaan, yaitu Nihongo de mokuzo to setsuzoku desu ne, take no shibari kata desu ne. 日本の伝統的な縛り方とか接続とかと、インドネシア、ジャワ島とかバリ島の接続とかどういう違うですか？それはですね、そもそも日本では竹は飾りだけ使っていて、そういう竹を構造に頭に使うってことはやってなかったです。でそれやらなかった。だから日本は飾りだけだった。でもジャワ島とかインドネシアでは竹を本当に柱に使ったり構造に使ったりして建物を建ててきた伝統があるから、僕はその伝統は素晴らしい伝統だと思って、それをそういう部分をこう生かした部分があったらば、インドネシアの文化というものの象徴になっています。Tadi pertanyaan saya kepada Mr. Kenkumas sebetulnya, apa bedanya antara cara mengkonek kayu satu sama lain dan juga atau mengikat bambu satu sama lain di antara budaya yang ada di Jepang dengan budaya yang ada di Indonesia. Jawabannya Kenkumas adalah kalau di Indonesia mungkin itu juga digunakan untuk pembangunan, untuk infrastruktur dan sebagainya. Tapi kalau di Jepang itu lebih kepada fokusnya lebih kepada kazari. Kazari itu lebih kepada hiasan. Itu bedanya antara kayu dan bambu yang digunakan baik di Jepang maupun di Indonesia. Oke. Mohon maaf, Kumasang itu ada ternyata mendadak sudah ada janji lagi. Terima kasih. Kumasang, terima kasih. Jadi sesuai waktu yang ada, saya mohon maaf karena tadi mendadak. Sekarang juga sudah waktu jam 12.53. Tadi saya janji sampai jam 1. Kumasang pembicara utama kita sudah keluar dan mungkin kalau ada ingin kita bicarakan karena masih ada waktu 7 menit, mungkin di antara pembicara juga ada yang ingin bertanya dan sebagainya. Kalau ingin bertanya juga dalam chat juga bisa disampaikan untuk Mr. Kumasang. Nanti saya akan sampaikan lewat pertanyaan itu kepada Kumasang dan dijawab lewat WhatsApp saya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya satu sama lain. Pak Richard. Ya Pak Menteri. Saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh IAI. Ya, saran IAI tadi terlibat di dalam sayembara. Saya kira kita punya pengalaman merenovasi GBK. Ya, Gelora Bung Karno yang hanya merenovasi, semua saya limpahkan pada IAI untuk terlibat langsung, baik desain maupun pengawasannya.
Jadi kalau untuk IAI ini pasti saya akan berharap lebih banyak pada IAI untuk berkontribusi. Hanya saja tadi kalau dibilang sayembara untuk seluruh bangunan, saya kira nggak seluruh. Karena ada bangunan-bangunan khusus, misalnya Hankam, kan nggak bisa disayembarakan. Jadi, bentar lagi akan kami sayembarakan gedung MPR dan DPR. Ya, kita akan sayembarakan. Jadi jangan khawatir. IAI ini saya pengalaman banyak bekerja sama dengan almarhum. Ya, saya kira kita libatkan bahkan almarhum dulu Merah Putih memanggil hanya untuk renovasi GBK, apalagi untuk IKN. Jadi saya kira ada Pak Popo Danes, ada Pak Yori Antar, ada Pak Sibarani yang selama ini memang sudah terlibat langsung, itu kan juga dari IAI, kan? Jadi secara formal maupun non formal, IAI pasti sudah terlibat. Bahkan Presiden pun mewanti-wanti saya akan melibatkan semua arsitek di Indonesia. Jadi jangan khawatir. Yang kedua, saya sangat terkesan dengan harapan Pak Kengo Kuma. Ya, dengan pembangunan IKN ini akan Indonesia akan lahir kembali. Bayangkan, orang Jepang menyampaikan bahwa IKN ini bisa melahirkan Indonesia lagi, membangkitkan Indonesia. Itu kalimat beliau yang diterjemahkan oleh Pak Richard. Yang kedua, IKN ini agar bisa menjadi contoh pembangunan yang lebih baik bagi negara lain. Jadi saya kira ini tanggung jawab kita, ya kita ini yang melaksanakan, ya ada orang lain. Jadi saya kira mari kita bersama-sama bergotong royong tadi istilahnya Pak Hasto untuk bisa karena mau nggak mau tadi misalnya ini memang senternya kalau Pak Richard tadi berangkat, jadi menjadi senter pembangunan pemerataan pembangunan di Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjadi kenyataan. Tentunya pasti butuh dukungan semuanya, support, kolaborasi semuanya. Saya kira itu Pak Richard, Pak Andi harap khawatir nanti saya akan Bapak udah IAI sudah ngirim surat pada saya untuk bersilaturahim. Saya welcome, saya sedang diatur waktunya. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya terima kasih pada Pak Richard yang telah mengorganisasi ini. Terima kasih Pak Popo, Pak Jori, Pak Sibarani, dan yang lainnya yang telah berkontribusi dalam webinar ini. Ini bisa kita lakukan, apalagi sekarang undang-undangnya sudah disahkan, jadi kita nggak ada lagi ketertutupan itu, buka semua, oke? Ya, terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Baik Pak Menteri, terima kasih Pak Menteri. Dengan ini tepat juga menjelang jam 1 waktu Tokyo. Pak Menteri, terima kasih sekali waktunya. Mohon maaf atas kesulitan teknis di awalnya, dan seperti dikatakan Mr. Kengo Kuma itu, mudah-mudahan kita bisa menjadi contoh bukan hanya bagi Asia tapi bagi dunia, apalagi yang pertama sebagai ibu kota setelah corona atau pada saat corona kita bangun. Itu suatu kebanggaan seperti bagi kita, dan kita juga berada di Kalimantan yang sangat asli, sangat cantik dengan hutan yang ada dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih buat semua pembicara, untuk Pak Hasto juga, untuk Pak Sibarani, untuk Pak Yori Antar, Pak Popo, dan Pak Harapan. Semoga kita semua serta juga pada teman-teman yang bergabung di sini. Mohon maaf sebesar-besarnya karena meluber kita punya peserta pada saat ini. Next time kita akan coba lagi dengan Pak Menteri, kita akan coba dengan tokoh-tokoh top dari Jepang juga kita akan sampaikan kepada untuk kemajuan dan perkembangan Merah Putih tercinta kita. Terima kasih, sampai jumpa pada seminar mendatang. Terima kasih Pak Richard. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Bas. Itu luar biasa sekali Pak Hasto tadi. Backgroundnya, kenapa kita harus pindah. Ya, siapa? Terima kasih Pak Sulam.